Keraton Surakarta Hadiningrat beberapa hari yang lampau, yaitu antara katakanlah kubu lembaga Dewan Adat dengan Sasono Putro dari Raja Keraton Surakarta Hadiningrat dan Garwo dalam Sinuhun Pakubono yang ke-13. Kami berpandangan bahwa ini adalah merupakan pintu gerbang utama menuju perdamaian, dan kami melihat bahwa perdamaian ini diinisiasi oleh Wali Kota Surakarta, yaitu Mas Gibran, yang menginginkan bahwa Keraton Surakarta itu bisa damai, bisa rukun antar keluarga Keraton Surakarta. Dan ini disambut baik oleh lembaga Dewan Adat yang memang mengendaki bahwa Keraton Surakarta itu bisa damai kembali, bisa rukun kembali, bisa utuh kembali. Ini diawali ketika ada kasus pencurian di dalam Kaputren, di dalam Keraton Surakarta, yang kemudian berimbas pada beberapa konflik kemarin itu. Dan saya angkat topi terhadap Kapolresta Surakarta, bahwa Kapolresta Surakarta menjaga keamanan betul Keraton Surakarta dengan tidak memihak salah satu kubu. Dan Kapolresta Surakarta juga menginginkan agar kedua kubu ini bisa bersatu, dan gayung bersambut dari Gibran selaku Wali Kota Solo itu kemudian menginisiasi adanya perdamaian. Maka beberapa waktu yang lampau keduanya bertemu dengan Wali Kota Surakarta, kemudian bisa damai, bisa rukun kembali. Dan ini merupakan momentum awal membangun kesejahteraan keraton. Namun hal yang perlu garisbawahi, ini belum sampai pada yang dinamakan perdamaian sesungguhnya. Perdamaian sesungguhnya itu jika dilanjutkan dengan pertemuan putra-putri dalam Pakubono ke-12, karena Keraton Surakarta Hadiningrat pada dasarnya ini adalah milik dinasti, milik masyarakat penduduk adat, yang kebetulan kemudian diamanatkan kepada putra-putri dalam Swargi Sinuhun Pakubono yang ke-12. Nah, maka seyogianya dari putra-putri dalam Sinuhun Pakubono yang ke-12 ini untuk duduk bersama, berembuk bersama, tidak melibatkan orang lain, apalagi orang itu tidak ada kaitannya dengan darah dalam atau tidak ada kaitannya dengan keluarga Sinuhun Pakubono ke-12. Biarlah putra-putri dalam Sinuhun Pakubono ke-12 itu bermusyawarah. Saat ini adalah saat yang tepat untuk bermusyawarah, membicarakan manajemen keraton, karena keraton selama lebih dari 5 tahun ini terkunci dengan rapat sehingga tidak terurus. Banyak pengageng yang sudah wafat perlu digantikan dengan pengageng-pengageng yang baru. Lah ini musyawarah bersama putra-putri dalam catatan saya yang paling terpenting adalah aset Keraton Surakarta yang banyak yang terbengkalai, tidak terurus. Yang bisa mengurus hanyalah putra-putri dalam Sinuhun Pakubono yang ke-12 ini. Jangan orang lain ini, karena ya tahu betul tentang bagaimana pengelolaan aset, bagaimana adatnya, itu adalah putra-putri dalam Sinuhun Pakubono ke-12. Jangan sampai ada orang lain berupaya untuk menguasai aset, apalagi aset itu ada yang di dalam Keraton Surakarta, di dalam Cepuri. Saya mendengar ada desas-desus bahwa dalam Prabu Winatan ini akan dikuasai atau akan dimiliki
oleh orang yang tidak berhak. Artinya saya katakan orang yang bukan cucu atau bukan putra dari Sinuhun Pakubuwono ke-12. Nah ini jangan. Biarlah putra putri Sinuhun Pakubuwono ke-12 ini mengelola dengan baik, jaga aset ini. Jangan sampai aset ini jatuh di tangan orang yang tidak berhak, orang yang tidak ada kaitannya dengan darah dalam Sinuhun Pakubuwono yang ke-12. Sebab apa? Ini adalah aset dinasti, bukan milik keluarga Sinuhun Pakubuwono ke-12, maka harus dijaga. Oleh sebab itu, maka kami berpendapat bahwa sangat perlu adanya musyawarah yang berkelanjutan. Bagaimana untuk menciptakan situasi damai. Nah indikatornya apa? Nanti dilihat pada Jumenengan Dalem. Tinggalan Jumenengan Dalem pada tanggal 16 gitu. 16 Februari nanti, bahwa di situ raja akan mengadakan ulang tahun naik tahta, di mana akan disuyuti oleh seluruh adik-adik atau rai-rai Dalem, oleh putra-putra Dalem, oleh cucu Dalem atau wayah Dalem, dan seluruh kerabat Sentono Abdi Dalem. Tidak peduli itu Sentono atau Abdi Dalem yang berasal dari kelompok Sasana Putra, tidak peduli berasal dari lembaga Dewan Adat Pokoso atau Kusumo Ndrawina, mereka akan bersatu. Nah inilah, ini adalah tahap pertama indikator keberhasilan perdamaian. Indikator keberhasilan perdamaian yang kedua adalah terjadinya musyawarah, terjadinya berembuk bersama untuk bentuk manajemen karaton yang diprakarsai oleh putra putri dalam Sinuhun Pakubuwono yang ke-12 ini untuk menata sistem pemerintahan yang di dalam keraton, pemerintahan adat dalam hal ini. Bagaimana menjaga adat istiadat, bagaimana menjaga aset-aset karaton Surakarta Hadiningrat. Oleh sebab itu, maka saya katakan bahwa Mas Gibran adalah sebagai pembuka pintu gerbang menuju perdamaian yang sesungguhnya. Begini, ini kan hanya rumor, semoga saja tidak nih. Artinya aset itu ada di dalam karaton, bukan di luar karaton, bukan di dalam cepuri, tapi di dalam karaton. Dan aset itu konon kabarnya akan dikelola oleh orang lain yang tidak ada kaitannya dengan darah dalam Sinuhun Pakubuwono yang ke-12. Nah ini bisa terjadi nanti disalahgunakan, sebab dinasti ini sudah mempercayakan kepada putra putri dalam Sinuhun Pakubuwono ke-12 untuk mengelolanya. Jangan sampai putra putri Sinuhun Pakubuwono ke-12 itu membiarkan, jangan terjadi pembiaran. Upayakan bagaimana untuk aset-aset itu agar tetap dikelola oleh putra putri Sinuhun Pakubuwono yang ke-12. Karena pada hakikatnya keraton itu tidak bisa dijual, bangunannya itu secara hak milik tidak bisa dijual. Yang terjadi saat ini adalah upaya-upaya untuk seperti itu. Nah, maka kami berharap kepada putra putri dalam Sinuhun Pakubuwono yang ke-12 jangan sampai menyia-nyiakan inisiasi dari Wali Kota Surakarta, yaitu Mas Gibran, yang telah bersusah payah untuk mendamaikan kedua belah pihak ini. Jadi Mas Gibran ini yang mendamaikan keduanya, bukan orang lain. Saya tahu betul Mas Gibran ini yang sudah jauh awal yang menjadi inisiator, sehingga diharapkan aset ini jangan sampai diberikan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan putra putri Sinuhun Pakubuwono yang ke-12. Semoga saja tidak terjadi ya. Ini kan hanya baru rumor ya, bisa benar bisa tidak, nanti semoga tidak terjadi. Tapi diharapkan dengan adanya perdamaian ini, putra putri dalam semakin kukuh, semakin kuat untuk mengawasi aset-aset yang ada di dalam karaton. Ya nanti melebar ke aset-aset yang ada di luar
Keraton Surakarta Tiningrat, contohnya pesanggrahan Prajimoharjo yang terletak di Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sebagian aset-aset itu sudah menjadi hak milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan keluarga keraton. Ini kan aneh, bahwa aset keraton menjadi hak milik pribadi orang lain. Ini kenapa? Karena ada keteledoran, ada pembiaran orang lain untuk menguasai aset keraton. Nah, dengan adanya perdamaian ini diharapkan tidak ada terjadi hal yang demikian ini. Aset keraton dilepas dan keraton membiarkan aset yang ada di keraton itu dikuasai oleh orang lain yang tidak ada kaitannya dengan keluarga keraton. Tapi statusnya itu memang hak milik atau gimana? Statusnya itu bukan hak milik, statusnya adalah milik keraton, Sunan Gron. Jadi semua aset keraton pada dasarnya itu adalah milik Sunan sebagai penguasa adat, bukan sebagai pribadi. Sehingga aset ini tidak bisa dilepas, dalam artian bisa dihak milik alih tangankan kepada orang lain. Yang di dalam benteng atau dalam puri itu termasuk yang dihuni oleh anak turun abdi dalam yang berada di benteng, apalagi yang di dalam keraton, apalagi yang ada di luar keraton. Nah, ini perlu perhatian serius. Langenharjo, Prajimoharjo, jangan sampai kasus-kasus seperti Prajimoharjo terulang kembali. Kalau sudah begini, bagaimana untuk mengambil kembali aset itu? Karena sudah menjadi hak milik. Bisa, tapi sulit sekali. Karena secara legal mereka punya sertifikat hak milik, walaupun asalnya itu mungkin karena sudah lama menghuni ya sebagai Magersari, tetapi tidak bisa aset keraton mesti menjadi hak milik pribadi. Saya kira ya tidak bisa. Secara hukum mungkin ada pelanggaran hukum di sini. Kalau yang lama tinggal di dalam itu gimana? Ya, mereka kan istilahnya kan hanya hak menempati saja. Hak menempati mungkin bisa turun menurun. Misalnya rumah-rumah yang milik para pejabat keraton, milik abdi dalam keraton, itu kan hak menempati. Pada dasar rumah ini adalah rumah pemilik aset keraton. Yang mestinya yang menempati itu adalah abdi dalam atau pejabat keraton. Kalau sudah tidak menjadi abdi dalam, tidak menjadi pejabat keraton, ya jangan menempati di situ. Tapi fakta yang terjadi kan tidak demikian, bahwa sudah tidak menjadi abdi dalam, tidak menjadi pejabat keraton, tidak ada hubungannya dengan keraton, masih menempati tempat-tempat atau aset-aset milik Keraton Surakarta di Ningrat. Nah, ini yang perlu ditata di kemudian hari oleh para putra-putri Sinuhun Pakubuwono ke-12 ini. Nah, untuk menata ini perlu musyawarah, perlu bersatu, perlu berembuk, perlu menyatukan langkah, perlu menyatukan visi misi bersama. Ini yang paling pokok, sehingga nanti ada ketegasan terhadap aset-aset dari dinasti ini, sehingga dengan adanya musyawarah bersama, misi bersama, akhirnya terjadi keputusan tetap mempertahankan aset, tidak boleh terlepas dari orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan putra-putri Sinuhun Pakubuwono yang ke-12. Saya kira begitu.